kenalan ya. Jadi saya share sebenarnya ini kalau belajar di kuliah ya satu semester ya. Jadi mohon izin kalau saya overloaded menjelaskannya. Sebenarnya mudah-mudahan sih jadi sharing pengalaman. Saya juga akan share beberapa publikasi di kualitatif. Jadi siap-siap karena S3 juga persyaratannya publikasi. Jadi lebih baik di awal kita paham apa yang akan dihadapi ketika publikasi. Jadi beberapa saya sharing contoh publikasi kualitatif gitu ya. Jadi kalau di BIPA saya seperti menabrak tembok sebenarnya karena kualitatif itu dulu awal-awal saya datang pulang S3 itu dinyatakan kalau kualitatif itu bukan penelitian karena MIPA kan apa-apa terukur gitu ya, senangnya juga kuantitatif. Jadi ketika kualitatif, jadi berpikir ini penelitian atau bukan. Nah, alhamdulillah setelah sejak 2013 pulang mulai ada bentuknya gitu ya dan coba mulai bangun payung penelitian juga sejak pulang. Nah, akhirnya mulai terbentuklah penelitian-penelitian kualitatif dengan variasi yang sangat beragam. Jadi yang pertama memang dari penelitian kualitatif kita mungkin lihat tahapan karena ini mungkin yang agak krusial ya. Apalagi mungkin kalau S3 bukan hanya kualitatif ya, mungkin pilihannya bisa mix method. Kalau kualitatif mungkin bahkan pilihannya ada yang sampai ke grounded teori gitu. Jadi S3 tantangannya lebih besar dan memang datanya kalau siap-siap publikasi ya harus mendalam. Jadi bukan sekedar kualitatif yang deskriptif, tapi kualitatif yang memang bermakna. Begitu juga kuantitatifnya juga kan juga tidak seperti yang kalau kita misalnya bicara statistik sederhana gitu ya, dia berharap dengan analisis juga yang kompleks. Kemudian saya share dulu memang karakteristik penelitian ini buat saya selalu saya bilang sama mahasiswa gitu ya, mau skripsi, tesis, kemudian untuk urusan publikasi sebenarnya tidak pernah ada jadi masalah kuantitatif ataupun kualitatif. Tapi karena kita S3 yang sebenarnya yang paling krusial yang dipahami mahasiswa S3 itu adalah paradigma penelitian gitu ya. Research paradigmnya di balik semua itu apa? Filosofinya itu apa gitu. Karena itu akan berangkat ketika kita misalnya oh sekarang ada R&D ya, kok sekarang ada DBR. Kebetulan saya bimbing mahasiswa saya itu DBR, Design Based Research. Jadi membuat model pembelajaran tapi dengan konsep design based research yang mungkin sebenarnya Excel research tapi lebih dalam lagi gitu. Misalnya kenapa model pembelajaran diterapkan konteksnya harus mata pelajaran atau mata kuliah seperti apa, dosennya harus seperti apa, tahapannya harus seperti apa, jadi lebih kompleks. Nah, ketika kita berhadapan dengan inovasi metodologi baru, maka kita harus paham kita ada posisinya ada di mana. Tapi di mana-mana terjadi perang dalam tanda kutip ya. Jadi maksudnya orang kualitatif seringkali berpikir oh kuantitatif hanya seperti itu atau orang kuantitatif berpikir di kualitatif kok begitu aja gitu. Nah, padahal bahkan ada buku ya namanya Paradigm War, perang paradigma. Nah, padahal sebenarnya tujuannya dua-duanya beda. Orang kualitatif pun tidak bisa dia menguatkan dalam arti semakin dalam ketika itu terbukti di kuantitatif dan bisa digeneralisasi. Tapi orang kuantitatif juga nggak boleh main sembarangan mengkait-kaitkan misal hubungan kalau di pendidikan ya, hubungan antara motivasi dengan hasil belajar. Itu kan nggak bisa sembarangan kecuali teorinya kuat. Yang satu membuktikan teori, yang satu kekuatannya menghasilkan teori. Jadi sebenarnya saling mengisi. Nah, nanti ketika publikasi ini tantangannya. Jadi siap-siap juga baca setiap jurnal itu polanya seperti apa. Jurnal itu maksudnya kadang saya misalnya pernah pernah submit artikel terus editornya udah bilang Jul kami nggak terima kualitatif. Nah yang seperti itu ada memang gitu. Atau misalnya penelitian saya itu ada diri sendiri menjadi sumber data. Nah di jurnal itu diterima, di tempat lain mungkin nggak diterima. Ya jadi seperti itu memang karakteristiknya agak-agak beda gitu ya. Nah saya masuk ini buku-buku kalau buat saya sih seperti buku Babon ya. Kalau waktu saya kuliah S3 nih buku wajib. Handbook of Qualitative Research, Denzin and Lincoln. Kemudian untuk
apa namanya validitas, reliabilitas yang separalel kriteria ya bilangnya di Guba and Lincoln ini. Jadi validitas reliabilitas kan punyanya kuantitatif. Nah, Guba and Lincoln membawa ide validitas dan reliabilitas itu ke penelitian kualitatif. Jadi ada trustworthiness, authenticity itu punyanya kualitatif tapi paralel kriteria dengan kuantitatif. Nah, yang mudah dipahami itu Creswell memang biasanya kalau penelitian pendidikan ya, kalau misalnya ini, tapi yang G lebih lengkap lagi. Tapi kalau yang kualitatif secara umum silahkan baca buku ini buat anak S3 ini selalu dipegang dua ini nih, Denzin and Lincoln dan Guba and Lincoln ya. Jadi dibilangnya buku babon lah gitu. Nah, ini saya kalau pertama kali kuliah, kebetulan saya dulu di Kertin ngajar mata kuliah metodologi penelitian ya. Jadi kalau masuk pertama kali kuliah, kami nggak boleh langsung bilang kuantitatif kualitatif gitu. Jadi yang diajarkan adalah paradigma penelitian. Nah, kalau misalnya kita lihat dari paradigma penelitian ini gitu ya, positivism, interpretivism, criticalism, postmodernism, sampai integralism. Ini hubungannya sama ontologi, epistemologinya ilmu pengetahuan ini. Jadi sebenarnya kan penelitian itu karakteristiknya adalah mencari kebenaran gitu. Nah, mencari kebenarannya itu tergantung. Jadi kalau misalnya masalah positivism, positivism tuh background ilmu saya misalnya karena natural science. Science kan apa-apa one truth. Kenapa orang kuantitatif? Jadi yang kuning ini nih biasanya kalau kita samakan warnanya biru ya. Kuantitatif ini di positivism nih yang sejak berkembang 1900 ini, positivism ini sangat dipengaruhi oleh natural science. Maka ontologinya itu dia itu adalah one truth, kebenaran itu satu. Makanya jangan heran kalau penelitian kuantitatif harus digeneralisasi, memang itu kekuatannya. Kemudian jangan juga protes kalau orang kuantitatif kok apa-apa diukur. Nah, memang karakteristik keilmuannya seperti itu. Ya, karena ontologinya one truth, epistemologinya ya harus measurable, terukur gitu ya. Jadi dia harus segala sesuatu diukur, segala sesuatu itu di-observe. Ya, jadi ini bisa dibaca di bukunya Guba and Lincoln, The Handbook of Qualitative Research. Nah, kalau misalnya kemudian mulai nih tahun 1980 ketika teori konstruktivisme masuk, orang mulai bertanya kok apa namanya orang diteliti dengan dikontrol, misalnya kontrol eksperimen ya kalau di pendidikan, kok kita kuantitatif terus, ini kita memahami manusia. Mulailah interpretivism masuk, mulailah orang berpikir oh ini berarti harus ada pemaknaan nih gitu ya, makanya itu di bawah ilmunya antropologi, understanding, self understanding. Maka di situ kita ditambah lah kalau penelitian itu mulailah masuk kualitatif research case study, grounded theory, dan sebagainya, karena memang ingin memaknai. Nah, orang criticalism protes lagi nih yang warna merah, bilang kok cuma memaknai, kita harus doing something action. Nah, mulailah masuk orang feminis gitu. Mulailah sosiologi, politik, dan sebagainya. Kemudian kalau yang warna ungu, orang art, kok ini harusnya involve art juga. Makanya nanti kalau misalnya lihat publikasi saya, ada critical autoethnography, diri sendiri menjadi sumber data, maka di situ ada puisi, ada poem, sumber datanya diri saya sendiri, cerita saya waktu kecil gitu ya, itu postmodernism. Nah, mulai integralism dia menggabungkan antara warna hijau, criticalism sama postmodernism. Nah, itu disertasi saya. Jadi disertasi saya menggabungkan beberapa paradigma dalam satu penelitian. Jadi saya harus membuktikan ketika itu dalam disertasi saya mana interpretivismnya, criticalismnya, ataupun postmodernismnya gitu. Teh Rika sebentar ya, Bu Dekan telepon. Oke, Mangga. Oke, jadi ini cerita paradigmanya, kemudian saya coba terminologi, jadi jangan heran kalau misalnya ada juga
dosen metodologi yang sangat strict gitu. Kalau misalnya ada paradigma penelitian, ada metodologi, ada metodologi dan metode dipisah. Jadi kalau dia bicara metodologi itu maksudnya studi kasus, etnografi dan sebagainya. Paradigma tadi di bawahnya ada metodologi, metode itu teknik pengumpulan datanya. Nah, dari sini kita baru belajar kenapa sih metode teknik pengumpulan datanya harus wawancara. Terus nanti mungkin kita melihat lagi kalau misalnya kok penelitiannya bilangnya kualitatif, tapi kok ada persennya. Nah, itu mungkin itu yang hal-hal yang biasanya timbul gitu ya dalam pertanyaan ini. Makanya ketika kita paham paradigma, kita akan paham kenapa jawabannya harus seperti itu. Nah, kemudian quality standar, pengesekan keabsahan data, sama tadi ya, validitas, reliabilitas, dan trustworthiness, authenticity. Saya coba buat gambar, mungkin nanti sekilas dibaca lagi. Kalau misalnya mau lihat-lihat, ini paradigma hubungan dengan epistemologi, ontologi ada di dalam sini, ada di dalam ini saya tabelnya nggak dimasukkan, tapi intinya scientific, objektif dan sebagainya. Metodologi yang ada di sini metode kurang lebih seperti ini. Nah kalau keabsahan data macam-macam. Jadi ini kalau baca di buku and Lincoln ada trustworthiness, authenticity. Nanti di buku lain misalnya baca buku Creswell, di situ misalnya Henderson menyampaikan praksis and pedagogical thoughtfulness. Jadi ini kriterianya seperti itu. Jadi kualitatif agak kompleks sedikit karena fleksibilitas yang sangat tinggi ya. Jadi akhirnya variasinya juga agak banyak. Ini juga saya yakin sudah paham ya, mungkin yang paling signifikan masalah pustaka ya, dalam kuantitatif itu major role. Jadi nggak boleh sembarangan kita mengkaji sesuatu dikuantitatifkan tanpa teori yang kuat. Kalau teorinya tidak kuat, maka lebih baik menggunakan kualitatif. Misalnya disertasi saya itu tentang cultural identity, identitas budaya, sama teaching identity. Kalau dibuat kuantitatif itu berat gitu, karena terbatas sekali, apalagi di konteks pendidikan kimia. Nah, akhirnya memang menggunakannya kualitatif. Nah, kemudian yang lain lagi yang terkait dengan S3, mungkin penyajian data. Saya itu disertasinya 10 bab, jadi beda dengan kuantitatif yang 5 bab pendahuluan, kajian pustaka. Nah, memang, tapi setiap universitas beda ya. Ada yang standar-standarnya memang standarnya fix, kemudian jadi babnya memang 5 seperti itu, atau kualitatif jadi fleksibel gitu sifatnya. Kadang namanya juga bukan introduction, bukan bukan kajian pustaka, bukan metodologi gitu. Kadang namanya juga berbeda. Nah, itu mungkin yang agak berbeda dengan tampilan kuali dan kuantitatif. Tapi lagi-lagi tergantung universitasnya. Ada universitas yang strict dengan aturan ya 5-5 sama gitu, mau kuanti atau kualitatif, atau juga yang berbeda gitu. Nah, kemudian ini saya mau share, mungkin ini lebih ke pendidikan ya, tapi mungkin di sini saya mau menceritakan bahwa jenis penelitian itu memang klasifikasinya di buku, kebetulan kali ini educational research yang terkait mungkin bisa mengaitkan ya. Jadi tujuan, kalau dilihat dari tujuan jenis penelitian itu ada 2, basic dan applied. Jadi kalau basic menemukan teori, applied mengaplikasikan teori. Nah, di bidang masing-masing mungkin ada, kalau di pendidikan ada action research, tapi action research tidak hanya di pendidikan ya. Kalau classroom action research kan classroom action research, tapi action research misalnya penelitian penelitian teman saya itu mengubah perilaku leadership di sebuah perusahaan gitu ya, dia juga pakai action research. Atau R&D, kita menghasilkan produk itu berdasarkan jenisnya. Evaluation research misalnya programnya mau kita evaluasi, tapi ketika kita berangkat, ketika publikasi ini akan ditanya gitu, Anda itu menggunakan metodologi apa? Karena klasifikasi penelitian paling tidak metodologinya ada 2 ya, kuantitatif dan kualitatif gitu. Nah, kemudian jadi dari misalnya jenisnya action research, kemudian tekniknya itu kuanti, kuali, ataupun mixed method gitu. Jadi dibalik lagi. Nah, yang lainnya misalnya jenis-jenisnya banyak nih, saya sudah baca satu-satu, memang variasinya sangat banyak. Jadi tapi memang uniknya kalau kualitatif kadang di jurnalnya ditulisnya kualitatif research saja. Padahal biarpun kalau kita lihat jenisnya ada case study, grounded theory dan sebagainya ya. Nah, ini yang saya sampaikan. Ada studi kasus, ada etnografi, ada grounded theory, ada narrative research, fenomenologi, action research. Kenapa action research saya masukkan lagi? Karena sebenarnya lebih dominan kualitatif dibanding kuantitatif. Nah, yang
S3 yang tadi saya sampaikan, saya ada di etnografi, tapi karena di-combine jadi integralism, jadi critical autoetnografi. Kemudian kalau studi kasus paling banyak. Jadi saya sih sarankan kalau misalnya tidak terlalu mendalam atau terlalu fokus ke hal-hal yang sifatnya ethnic group atau penghasilkan teori, maka studi kasus jadi salah satu hal yang bisa kita ambil gitu ya. Kemudian ini yang ada di buku Gay ya, jadi bisa dilihat nih case study itu sebenarnya apa sih etnografi, etnologi. Jadi jenisnya memang banyak sekali, tapi perbedaannya adalah kalau ini approach-nya perbedaannya adalah apa sih yang kita lihat gitu. Nah, kalau mau pakai case study, unit analisisnya harus jelas gitu. Misalnya kita mau yang kita ambil adalah organisasinya kah, orangnya kah, atau apanya gitu. Jadi unit analisis di case study itu harus jelas. Karena itu akan menentukan karakteristik penelitian kita juga. Nah, sekarang saya pindah ke tahapan penelitian. Tadi yang saya sampaikan tentang research paradigm, metodologi, dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, dulu waktu saya S3, memang buat proposalnya cuma 10 halaman ya gitu. Jadi 10 halaman, kemudian yang sulit adalah ethics approval. Waktu di Australia itu ethics approval-nya complicated gitu. Harus mengisi 28 halaman, harus nanya pesertanya nggak boleh divideokan gitu. Kemudian habis diwawancara dikasih makan atau minum nggak, sampai seperti itu, detail sekali ya, karena buat mereka termasuk tadi Mulia membicarakan mengenai jumlah kuesioner. Wah, itu concern sekali gitu. Sampai ini hubungannya sama welfare-nya si partisipan ya. Jadi misalnya jumlah pertanyaan nggak boleh terlalu banyak, kemudian kalau kita ngasih pertanyaan tergantung stage-nya anak-anak usia level berapa gitu. Karena itu sebenarnya terkait kenyamanan partisipan kita gitu. Kemudian hal-hal lain yang harus difikirkan adalah ethics ya, ethics dalam penelitian gitu. Nanti mungkin saya sampaikan beberapa poin terkait etik. Nah, memang kalau saya yakin mungkin ini sudah dilewati ya. Kita seringkali bilang ke mahasiswa misalnya, oh nggak boleh ada teorinya ketika menentukan masalah gitu. Padahal sebenarnya ketika kita melihat masalah bahkan mencari solusi itu sebenarnya grounded in theory itu penting sekali gitu. Ini ada di buku metode penelitian. Kemudian kalau sudah berpikir S3 gitu, kita kan kalau saya kadang terlalu idealisme gitu ya, tapi kan kita juga terbatas waktu, budget dan sebagainya gitu. Ada mahasiswa teman saya, dia penelitian S3 tentang partisipannya itu masih orang yang disable, tapi yang S3 yang punya prestasi. Itu satu Indonesia dia ketemu partisipan cuma 6, kerjaan dia keliling dari satu provinsi ke provinsi lain gitu. Dan itu luar biasa, takes time sekali gitu. Memang sih penelitiannya jadi rich ya, sangat meaningful ya. Meaningful karena dia menemukan akhirnya setiap orang yang berprestasi ini gitu, yang berprestasi yang disable ini sampai S3 ini luar biasa. Cuma akhirnya kan kurang bisa di-manage sebenarnya, tapi akhirnya dia berhasil dengan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian yang lain adalah memang signifikan. Nah, karena sudah S3, memang ini kalau saya terasanya ketika keluar dari kampus, kemudian harus membuat sebuah profil ya, profil sebagai seorang peneliti, profil sebagai seorang dosen yang membimbing mahasiswa, maka kita punya profil, misalnya penelitian tipenya Bu Yuli ini topiknya ini, terus biasanya kualitatif. Nah, yang seperti itu turunan dari ya memang yang disertasi yang kita lakukan. Makanya pentingnya menentukan hal yang tepat dengan penelitian disertasi kita gitu ya. Di samping menyelesaikan masalah, bukan sekedar akhirnya selesai S3, tapi memang signifikan dan juga mudah-mudahan jadi profil kita sebagai seorang peneliti ataupun kalau nanti mendidik mahasiswa gitu ya, melatih mahasiswa. Nah, sekarang masalah kajian referensi. Nah, ini kalau kita anak S3, kalau lagi conference, kita suka bilang ini, pakai teori siapa gitu. Pakai teori siapa. Nah, itu sebenarnya yang paling penting dalam kajian teori itu bukan masa waktunya harus 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Memang sih kalau jurnal iya ya, karena kita harus tahu recent penelitian ya. Tapi kalau misalnya kita lihat tipe-tipe referensi ini gitu ya, tipe-tipe referensi ini, maka sebenarnya yang paling penting adalah
key reference, referensi kunci. Jadi misalnya kalau misalnya self-efficacy kalau di pendidikan dia dikeluarkan oleh Bandura, maka Bandura itu adalah key reference buat kita. Misalnya kalau jadi kita nih yang paling penting menemukan siapa sih penemunya gitu. Nah kalau publikasi itu terasa sekali. Reviewer biasanya melihat kekuatan orang yang menulis publikasi ini gitu ya, sebenarnya dia paham nggak ya penelitiannya, salah satu siapa yang dia kutip. Kalau kita kan mahasiswa kadang project based learning nih kalau yang pendidikan ya, project based learning kemudian kutipannya dari orang Indonesia, padahal project based learning bukan dilahirkan dari situ gitu, misal. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin harus kita cek lagi ya, karena itu penting sekali referensi kunci. Nah, kalau misalnya sudah mencari referensi, maka yang paling sulit adalah fokus. Fokus ya, karena nanti kita referensi ngelihat judul, kayak judulnya nyambung nih sama disertasi kita, pas dibaca abstraknya oke, dalamnya nggak oke gitu. Nah, yang seperti itu akhirnya kita seperti orang kualitatif. Kualitatif itu kan apa cara menganalisisnya, misalnya salah satunya konten analisis misalnya. Ngelihat kontennya udah nggak nyambung, atau nanti masa online seperti ini ada namanya systematic literature review, atau mungkin ada yang mengambil meta analisis. Nah, systematic literature review tuh pakainya udah kualitatif tuh, analisis data yang reduksi, dibuang, nggak nyambung dan sebagainya. Jadi jangan sampai ketika kita ngambil data, kan dokumen analisis juga kajian referensi salah satunya pakai analisis kualitatif ya. Pas ngambil data banyak tapi nggak ada maknanya gitu ya. Itu yang seringkali terbuang di kualitatif. Nah, di penelitian itu ada dua jenis ya, data collection dan data generation. Nah, data collection itu artinya mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data itu adalah orang yang memahami topik gitu, konteks penelitian, kemudian kita harus pilih orang yang memahami secara mendalam juga. Jadi kadang misalnya gini, kayaknya perusahaan itu Bapak itu deh yang paham. Kadang ketika kita interview ternyata dia nggak paham gitu. Nah, orang kualitatif itu kalau sudah ketemu key informan, namanya key informan ya. Key informan itu seperti menemukan emas gitu. Jadi kadang juga ketemu orang yang paham tapi dia nggak bisa menyampaikan gitu. Kadang kalau misalnya di pendidikan kita terasanya pas interview satu persatu, dia ditanya bisa gimana pembelajaran hari ini, baik gitu. Kenapa baiknya? Ya baik gitu. Nah itu tuh nggak bisa tuh gitu. Jadi kualitatif, tapi ada juga orang yang ngomongnya ngalor ngidul, pas kita tarik coding kategorinya nggak ngomong apa-apa juga, nggak ada isinya gitu. Nah itu tuh yang harus juga tantangan juga. Nah yang lain adalah isu-isu etis yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan jangan terlalu banyak. Kemudian kalau mau pakai interview semi-structure, memang poin-poin kita juga harus pikirkan. Ketika dia sudah respon, kita nggak mungkin nanya lagi hal yang sama, biarpun itu ada di list pertanyaan kita. Kecuali memang ada hal-hal yang harus kita klarifikasi. Nanti dia malah bilang, kayaknya tadi saya udah jawab deh. Nah itu tuh hal-hal yang seperti itu. Nah yang terakhir, kalau di data pengumpulan data itu ada namanya data collection, ada namanya data generation. Jadi ada yang namanya datanya dikumpulkan, kita mengambil data, interview dan sebagainya. Nah, data generation itu diri sendiri jadi sumber data. Karena di kualitatif itu kita sering bilang ya diri sendiri itu jadi data generation itu diri sendiri yang bisa dijadikan sumber data. Nanti bisa lihat yang saya buat di publikasi. Nah, pengumpulan data macam-macam nih. Jadi wawancara bisa one to one gitu. Nah, kalau misalnya persepsi secara umum bisa bareng-bareng fokus grup. Misalnya pendapat kita kumpulkan ahli, terus kita melakukan fokus grup, oke. Terus one to one kalau misalnya kalau sudah bicara hasil belajar tuh kayak agak susah tuh kalau di pendidikan. Kayak struktur kognitif, mental model karena agak spesifik ya. Kemudian bisa juga lewat telepon, kemudian juga email, ada email interview. Nah, kemudian ada juga yang angket kuesioner. Jadi kadang angket kuesioner ini mungkin fungsinya sebenarnya ada orang kualitatif yang nggak mau sama sekali pakai ini. Tapi kalau misalnya mau dibuka jadi open question ya silahkan. Jadi angket ini kadang hanya ingin mengetahui overview profile aja. Selanjutnya pengumpulan data paling utama di kualitatif adalah wawancara gitu.
kemudian observasi, kemudian reflektif jurnal. Jurnal reflektif ini agak challenging nih, karena memang kalau saya sebagai peneliti kan sebenarnya orang kualitatif itu harus punya buku penelitian. Biarpun mungkin kuantitatif juga ya, tapi kualitatif itu perasaan itu harus langsung dicatat karena kadang bisa berubah. Jadi misalnya kita mengamati seseorang nih, mengamati hasil observasi, kita nyatet kok dia responnya ketika kita tanya seperti itu langsung dicatat. Karena biasanya komunikasi kita gitu ya tentang sesuatu, setelah itu rasanya berubah lagi setelah kita selesai lama gitu. Kalau di pendidikan tuh masuk di kelas kok ini kayaknya aktif gitu ya. Kemudian kita rasanya dia sangat aktif, kemudian kita lupa mencatat, setelah itu kita melakukan aktivitas lain, kita lupa lagi, itu tadi catatannya apa ya gitu. Nah, reflektif jurnal itu bisa diberikan ke partisipan, bisa juga diberikan ke peneliti juga bisa melakukan. Biasanya catatan penelitian bentuknya misalnya ini kita hasil observasi, kita ada catatannya, kita kasih catatan khusus refleksi kita. Ini rasanya tadi seperti ini bla 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 gitu. Nah, itu yang kesannya sepele, tapi kalau sudah masuk ke bab 4 itu terasa sekali tuh manfaatnya reflektif tadi. Terus analisis dokumen tadi ya, dokumen tuh banyak, jadi fokus dan urgensi itu sangat penting. Nah, saya bicara analisis data kualitatif, saya nggak tahu di Malaysia ataupun di kampus Bapak Ibu ini ada bapaknya nggak ya, ibu-ibu ini boleh harus pakai software atau enggak gitu ya. Tapi intinya adalah kalau waktu di Kertin itu nggak mesti pakai software kebetulan. Tapi kalau emang harus pakai software Envivo kah, Atlas TI ini kah, atau yang lainnya, silahkan itu dipakai. Prinsipnya sama. Jadi prinsipnya memang kita harus menemukan tadi ya, karena ini kebermaknaan, kemudian dia harus ada keabsahan data yang tadi ya, di Guba and Lincoln, trustworthy itu ada trustworthiness ada kriterianya lagi. Nanti saya jelaskan keabsahan data. Nah, intinya adalah manajemen data juga tahapan manajemen data itu penting. Jadi kalau saya dulu wajib ditranskrip, kan harus ditranskrip tuh wawancara. Dulu sih bayar orang karena bahasa Inggris. Jadi waktu itu kirim ke Amerika, ditranskrip sama dia. Jadi hasil wawancaranya itu bahasa Inggrisnya udah jadi balik ke saya. Nah, jadi saya mengerjakan codingnya saja gitu, nggak mengerjakan transkrip lagi karena banyak sekali. Kemudian general sense, kata kunci, coding kategori. Contohnya nanti misalnya saya senang dengan pembelajaran ini, saya jadi mau belajar lagi. Saya senang jadi mau mengetahui hal baru. Padahal intinya itu adalah orang yang termotivasi. Nah, menentukan kata kunci motivasi itu juga nggak sembarangan. Jadi harus paham, oh orang termotivasi itu ciri-cirinya ini. Jadi menentukan dari coding ke kategori itu juga nggak keabsahannya juga harus dicek gitu. Keabsahannya artinya apakah ini ada kaitan atau tidak. Nah, ini jenis teknik analisis datanya. Saya ada video dengan Prof. Suyanto ya, yang mantan rektor UNY. Saya tuh bahas satu-satu bagian ini. Jadi tipologi kayak apa, taksonomi apa, constant comparison sampai naratif analisis. Kayaknya YouTube-nya masih ada lah teknik analisis data per bagian ini. Tapi intinya adalah kurang lebih kita bisa menangkap poin-poin yang disampaikan dalam bentuk data baik observasi maupun wawancara, kita ambil temanya itu apa gitu. Nah, di sini salah satu caranya tuh seperti ini. Jadi kata kunci itu terus kita kasih coding, misalnya student 1, tergantung ya settingnya apa, mau proses, mau kegiatan, terus baru kita grouping. Jadi misalnya ada Mawar, ada Melati, ada Kamboja, itu coding. Ya, kemudian codingnya mungkin kita simbol-simbolkan Mawar, MW gitu-gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita wawancara WC apa, terus student 1 kalau pakai student, atau person 1. Nah, Mawar, Melati dan Kamboja itu coding, kemudian kita grouping itu bunga gitu. Nama-nama bunga. Jadi sebenarnya yang di bab 4 itu yang muncul adalah kategori. Tapi dari wawancara kita dapat coding dulu. Dari coding baru kita klasifikasikan jadi kategori. Nanti saya tunjukkan kalau di publikasi biasanya poinnya seperti itu. Nah, ini contohnya. Contoh data, ini data asli dari bimbingan saya skripsi, tapi
mudah-mudahan bisa jadi contoh. Jadi ketika diwawancara, Doni Zahra ini bukan nama asli. Jadi kami siap harus dengan keputusan bersama, terus dalam rangka menyampaikan pendapat kepada teman sekelas. Nah, kita melihat bahwa dia tahu kerja kolaborasi dalam kelompok itu terkait dengan pengambilan keputusan bersama dan menyampaikan pendapat. Nah, Zahra menyampaikan lagi kalau kerjasama dalam kelompok itu kita jadi bisa saling diskusi dan kita bisa mengambil keputusan bersama. Nah, coding ini satu-satu gitu. Nah, kita mau menggroupingkan ini sebagai salah satu dampak dari kerjasama gitu. Nah, ini siapa yang bisa memastikan kerjasama? Nah, K-nya K1, K2 ini terserah setiap orang ya. Kalau di Advivo tuh ada note gitu ya, note, terus dia ada simbol semakin banyak dia akan semakin besar. Jadi Advivo sih agak dia ada codingnya memang dalam bentuk kualitatif, tapi dia kalau ditanya jumlah dia jadi ke arah kuantitatif, jumlahnya besar dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini jadi kerjasama. Kemudian di sini di grouping. Yul nih bisa nggak masalah kerja kelompok? Boleh gitu. Asal kita tahu kalau kerjasama itu dalam sebuah kelompok, nanti kita bahas di bab 4-nya, tulisannya kerjasama, bawahnya membahas keputusan bersama, kali ini sesuai dengan pernyataan Zahra, Doni, dan sebagainya gitu ya. Jadi itu data yang bisa kita lihat. Nanti saya contohkan ini kalau saya nih contohnya di pendidikan ya. Jadi kalau misalnya saya punya model pembelajaran namanya dilema story. Kemudian setelah di coding anak-anak ditanya gimana setelah pembelajaran dilema story. Terus mereka bilang, oh saya tertarik karena menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, kerjasama, berani bicara, menarik gitu ya. Terus setelah di grouping, motivasi, kemudian ini kategori menyelesaikan masalah, ini groupingnya lagi. Nah, inilah yang akan dijadikan kategori di bab 4-nya gitu ya. Kita cerita-cerita dilema, mungkin nah ini natural. Jadi natural terjadi apa yang terjadi di penelitian ya udah codingnya kita ambil. Ada namanya pre-kategori. Jadi misalnya pre-kategori itu misalnya gini, oh misalnya Teh Erika kan syariah ya misalnya. Teh Erika judul disertasinya apa? Aku judul disertasinya. Atau tentang apa? Aku tentang inclusion, inklusif finansial yo. Nah, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi inklusif finansial gitu ya, atau misalnya dampak dampak inklusif finansial. Sebelum melakukan penelitian, Teh Erika udah punya tuh inklusif finansial dampaknya atau urgensinya tuh apa gitu. Nah, itu bisa dibuat di awal penelitian. Ketika masuk ke penelitian wawancara, kita klopkan. Kalau lebih dari itu, nah secara natural ada juga gitu. Jadi bisa saja dilakukan seperti itu. Atau saya mau natural, apapun yang terjadi ya sudah. Tapi saya sarankan sebagai peneliti kualitatif, karena satu orang saja bicara tuh datanya udah banyak. Jadi siap-siap pas selesai ngambil data tuh kayak, aduh gitu. Karena banyak sekali. Jadi kalau kita datang ke pengambilan data tanpa, mohon maaf, misalnya tanpa teori, tanpa sebenarnya kita di otak kita tuh udah tahu orang ini ke arah mana, itu akan menyulitkan. Jadi lebih baik ketika kita wawancara, bukan mengarahkan ya, ketika kita wawancara, kita lebih baik sebenarnya udah punya bayangan. Kenapa ini penting? Jangan sampai pas wawancara waktunya terbuang, ternyata datanya direduksi kebanyakan gitu, nggak sesuai ke perumusan masalah. Jadi kalau kita sedang meneliti, maka yang bolak-balik dilihat tuh pertanyaan saya apa ya, dia bisa jadi ngomong banyak hal tentang inklusif finansial, tapi nggak nyambung sama perumusan masalah kita. Nah, itu yang paling penting. Jadi perumusan masalah jadi kepala, pertanyaan kecil-kecil itu kita buat aja dulu sendiri, yang terkait dengan kira-kira mengarah ke apa-apa teori yang sudah kita peroleh gitu ya. Nah, ini tabel ini wajib di bimbingan saya ya. Jadi coding dan kategori itu wajib. Jadi misalnya dia ini kutipan wawancaranya. Ini peserta 12 ini dikasih nomor ya. Tanggalnya ini macam-macam, tergantung. Nah, sumber datanya ada wawancara, reflektif jurnal, reflektif macam-macam. Jadi sumber data bisa macam-macam, tapi codingnya ini dia coding sendiri. Nah, inilah hasil penelitian kita sampai ujung sini kategori. Jadi mungkin kalau tabelnya dibalik ya dari sini baru ujungnya ke kategori ya, tapi prosesnya itu yang harus ditunjukkan. Kalau pakai software sih Envivo langsung ketahuan, bahkan langsung jadi konsep map ya. Cuma kalau misalnya manual, biar bagaimanapun saya minta mahasiswa supaya paham bagaimana dia menganalisis datanya. Karena kalau
kuantitatif kan enak, SPSS keluar, NVivo juga enak keluar sebenarnya. Cuma rangkaian ininya, codingnya tuh Bu, biarpun dia cuma alat pengumpul, alat pengkategori. Siapa yang menentukan kata-katanya apa tuh kita sendiri gitu. Kalau misalnya SPSS kan enggak, memang numbernya kita masukkan, dia terus generate hasilnya gitu. Kalau ini enggak, memang semuanya kita input, dia cuma mapping berapa banyak, kaitannya apa gitu. Dan itu pun yang memasukkan kita, bukan alat gitu ya. Jadi itulah kelebihannya kuantitatif ya dibanding kualitatif untuk aplikasi software. Nah ini NVivo, saya juga punya di laptop saya ini. Jadi apa namanya, ini yang tadi saya bilang notes gitu ya, notes itu namanya coding. Jadi caranya kita blok nih misalnya Berry bicara apa, terus kita tentukan codingnya, misalnya itu tentang bowling, itu tentang dancing. Jadi setiap kita blok kita yang nulis, oh itu bowling, oh itu dancing, oh itu tentang doing apa gitu. Jadi kita lah yang menentukan coding itu. Nah, bagaimana kita menentukan coding? Ya emang transkripnya dibaca bolak-balik. Ini dia sebenarnya ngomongin apa sih? Motivasi. Ini dia sebenarnya kayak misalnya yang Berry ini, oh dia give up karena kita used to going to dancing. Ya udah keywordnya codingnya dancing gitu. Ya jadi nanti kalau misalnya ditanya berapa orang yang bicara tentang dancing, baru nih ada angkanya. Oh yang bicara tentang nurse ada 5. Ketika diklik nanti balik lagi ke data awal gitu. Nah, setelah itu video dia juga bisa, tapi tetap harus ke transkrip, namanya juga alat. Jadi video ini bicara apa kita transkrip dulu nih. Setelah itu baru kita blok, tentukan itu note-nya apa gitu. Nah, itu nanti baru kita misalnya yang bicara dancing ada di interview, ada di reflective journal, ada di observasi. Ini karena waktu S3 diajarkannya pakai NVivo ya, mungkin software lain bisa. Nah, ini hasil akhirnya. Jadi ini di bab 4 memudahkan misalnya gini, oh codingnya itu tentang motivasi. Oh motivasi itu mempengaruhi kecenderungan untuk melakukan volunteer, kegiatan volunteer. Kecenderungan dia untuk melakukan kegiatan volunteer mempengaruhi dia untuk engage sama kegiatan volunteer. Nah, jadi ini membantu kita membahasakan cara kita menganalisis. Tapi sebenarnya intinya tentang motivasi. Nah, ini kategori nih motivasi. Yang lainnya nih gara-gara coding-coding kecil-kecil inilah kita bisa menemukan ujungnya ini jadi motivasi. Nah, itu contoh softwarenya. Nah, ketika kita menginterpretasi data nih yang paling penting memang tergantung perumusan ya. Ada yang memang dia mengkaitkannya dengan tadi ya, hubungan, antar hubungan. Atau ketika kita nulis kita merefleksikan secara pribadi. Yang pasti perbandingan dengan literatur kan udah biasa ya di bab 4. Kemudian penyajian datanya, nah tergantung teknik analisisnya. Jadi misalnya gini, kita mau membandingkan sistem pendidikan setiap level gitu, SD, SMP, SMA. Mungkin kalau yang memboringkan, dia cuma nulis SD kayak gini, SMP kayak gini, SMA seperti ini gitu, bab 4-nya. Tapi kalau jurnal tuh senengnya itu bukan yang kategorinya disusun seperti itu, bukan hierarki seperti itu. Dia maunya misalnya kesamaan SMP sama SD tuh apa sih? Misalnya teacher support, di dalamnya ada SD, SMP, SMA. Terus kemudian student teacher interaction SD, SMP, SMA kayak gitu. Jadi key point-nya itulah yang dilihat. Nah, kecerdasan untuk mengemukakan bab 4 itu supaya kita bisa terlihat hasilnya itu lagi-lagi tergantung perumusan penelitian, itulah yang penting gitu. Jadi misalnya saya penelitian saya tentang teaching identity, identitas menjadi seorang pendidik ya. Terus saya menceritakan tentang religious identity, spiritual identity, faktor Islam dalam pembentukan diri saya sebagai seorang pendidik gitu. Terus faktor Islamnya apa saja? Misalnya saya mengangkat gimana dalam prinsip Islam seorang yang paling kok jadi lupa deh saya, orang yang paling bermanfaat gitu ya. Nah itu saya angkat di disertasi saya. Nah itu adalah kategori yang saya temukan di spiritual identity misal. Kemudian bagaimana saya sampaikan konflik antara sains sama Islam terjadi karena apa? Misal, karena kebetulan kan science teaching. Nah, yang seperti itu penyajian data yang sangat penting. Nah, mungkin nanti dilihat kalau ini kalau ini skripsi bimbingan saya. Jadi
percakapan seperti ini, kemudian foto juga hati-hati ngambilnya gitu. Kalau kondisi pandemik ini susah ya, cuma kalau foto itu misalnya kita melihat anak belajar di kelas diam gitu ya. Padahal maksudnya yang satu lagi ngerjain LKPD, yang satu lagi belajar diskusi. Tapi kalau orang yang tidak mengikuti penelitian kita kan melihatnya sama aja. Jadi foto itu benar-benar harus meaningful. Meaningful artinya memang ini menunjukkan, kalau mau menunjukkan interaksi, emosi atau apa itu benar-benar kita ambil titik poinnya itu yang penting. Nah, ini contoh representasi datanya ya. Kemudian, nah ini yang terakhir saya bahas tentang keabsahan data. Jadi mungkin agak beda-beda. Misalnya gini, kalau di kuantitatif kan fix ya. Misalnya pakai perhitungan apa, namanya apa itu fix. Kalau di kualitatif tuh enggak gitu. Jadi misalnya gini, disertasi saya pakai apa? Oh, disertasi saya pakai transferability sama inquiry sama reflexivity gitu. Tergantung karakteristik sama pertanyaan penelitian kita. Nah, kali ini saya bahas yang ini saja ya, yang berwarna ini supaya kita paham kenapa disebut paralel kriteria. Jadi kriteria keabsahan data di kualitatif yang pertama itu trustworthiness. Trustworthiness salah satunya dengan credibility. Nah, credibility itu sama dengan internal validity di kuantitatif. Credibility itu kredibilitas penelitian. Caranya gimana kalau di kualitatif? Prolong engagement. Contohnya kalau penelitian Teh Erika, partisipannya siapa? Seberapa banyak Teh Erika paham partisipan atau konteks penelitian itu prolong engagement. Semakin lama tuh waktu bukannya jadi satu-satunya kuantitas ya, tapi engagement. Jadi waktu saya S3 sebelum saya penelitian kualitatif itu saya diminta standby di kelas itu kurang lebih 6 mingguan nggak ngapa-ngapain, cuma mengamati partisipan gitu supaya tahu lingkungan dia tuh kayak apa. Jadi kita mengobservasi itu namanya prolong engagement. Nah, member checking. Misalnya saya wawancara Mbak Winda, terus saya tanya Mbak Winda gimana sih sekolah di Malaysia misalnya gitu. Terus saya udah tulis, terus saya interpretasi. Saya harus balik lagi ke Mbak Winda kalau itu masuk ke disertasi saya. Atau kalau misalnya emang itu nggak clear, kita harus cross check lagi gitu. Nah, jadi member checking itu pengecekan kembali gitu ya, apa respon kita, interpretasi kita. Kemudian yang kedua adalah transferability, external validity gitu. Kemudian external validity itu, transferability itu maksudnya bisa ditransfer apa yang kita lakukan. Nah, ini yang kita bilang kalau di kualitatif kan kuantitatif kita bilangnya generalisasi. Kalau di kualitatif bilangnya transferability. Jadi misalnya baca saya masuk UNJ itu tidak punya motivasi jadi guru. Jadi gimana caranya saya cepat keluar dari UNJ? Waktu itu UNJ kuliahnya 5 tahun, saya gimana caranya cepat saya bisa kuliah 4 tahun gitu. Karena saya nggak suka sebenarnya mata kuliah pendidikan tuh paling saya nggak bisa. Jadi paling mendingan belajar kimia gitu dibanding mata kuliah pendidikan. Nah itu ketika mahasiswa saya baca yang masuk UNJ, mereka bilang, Bu, sama ya ceritanya, saya juga nggak mau tuh sebenarnya masuk UNJ, nggak mau jadi guru. Nah, seperti itu namanya applicable in other context. Mungkin cuma beberapa orang, tapi kita merasakan, oh iya, benar juga ya yang dia kemukakan, benar juga yang dia hasilkan. Caranya gimana? Dengan rich and thick description. Makanya jangan heran kalau disertasi kualitatif, kok kayaknya banyak benar. Memang itu caranya dia kan nggak pakai angka gitu. Gimana caranya harus rich dan thick gitu. Bukan berarti tebal, tapi harus rich juga. Jadi harus konten, harus kaya supaya ketika orang baca itu transferability. Makanya kalau jadi penguji disertasi kualitatif itu dia harus baca dulu keabsahan datanya orang ini pakai apa gitu. Pakaikah trustworthiness-nya pakai yang mana. Nah, dia ngeceknya harus pakai itu. Oh, dia pakai transferability. Nah, dia cek apakah dia merasa itu transferable. Kemudian dependability ini sama dengan reliabilitas kuantitatif. Jadi konsisten, bisa di-repeat. Jadi misalnya tadi saya cerita tabel saya hasil analisis data. Ini kategori kok codingnya bisa jadi kategori ini gitu. Tanggal berapa nih interviewnya itu wajib jelas detail gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga. Nah ini wajib ketika jadi dosen pembimbing juga ngecek kesesuaian antara coding dan kategori, karena itu harus kita perkuat. Nggak bisa dia main kutipan, ambil aja masukan ke sana gitu. Nah, emerging juga masalahnya bisa berkembang karena kualitatif itu bisa jadi pas proposal disertasi research question-nya 2, pas nyampe ke lapangan research question 1 drop, tambah lagi research question baru tuh boleh di kualitatif gitu.
Jadi dia fleksibilitasnya sangat tinggi, makanya suka dibilang emerging question yang muncul ketika kita penelitian. Nah, yang terakhir adalah confirmability. Nah, ini yang sering kita lihat dengan nama triangulasi. Itu ada di bawahnya confirmability. Nah, terus ada yang namanya di sini kan dan lain-lain ya, ada namanya progressive subjectivity. Jadi orang kualitatif kan suka dibilang sangat subjektif. Makanya perlu kita namanya tim ya. Tim itu kalau di pendidikan sih ada kadang ada observer, ada dosen pembimbing. Jadi ketika dia bilang kayaknya anak-anak termotivasi deh, terus observernya bilang enggak termotivasi gitu. Nah kayak gitu tuh harus ditriangulasi. Tapi ada yang lebih radikal lagi, dia nggak mau ditriangulasi karena dia berpikir triangulasi itu membawa isu tentang one truth, semuanya harus dengan satu kebenaran ya. One truth itu punyanya si positivism. Makanya ada lagi yang menulis acuannya dengan namanya crystallization. Itu ada di buku Denzin and Lincoln, crystallization. Crystallization itu seperti kristal, jadi sudut pandangnya jadi banyak gitu. Jadi nggak ditriangulate, nggak jadi satu keputusan, tapi boleh aja ada siswa misalnya kalau di pendidikan dia bilang saya nggak suka pembelajaran ini gitu. Nah dia boleh dimasukkan ke disertasi kita misalnya. Bahkan negatif case analysis, kasus-kasus negatif yang berlawanan dengan penelitian kita itu salah satu keabsahan data juga bahwa kita merepresentasikan tidak aja suara positif tapi juga suara negatif. Ya jadi ini banyak satu buku sendiri yang ngebahas tentang trustworthiness dan authenticity. Ini juga mengenai kita merepresentasikan suara orang lain, kita memahami action nih autentik jarang dipakai, tapi kalau orang criticalism nih dipakai gitu ya. Apalagi tentang naratif engagement ya biasanya di narrative research gitu. Nah, ini yang lain terkait ethics, kalau di luar saya yakin ini sering dilakukan ya, masalah research sponsorship, agreement-nya seperti apa, bahwa kita tidak akan merugikan salah satu pihak. Dulu saya ketika menulis disertasi itu saya sempat ada chapter, ada sebenarnya chapternya tuh tentang science teaching reflection ya. Terus saya cerita waktu itu kan saya di UNJ itu sempat keracunan sekelas keracunan, terus pupil mata kita sekelas nggak bisa respon sama cahaya gitu karena keracunan itu. Nah itu saya sempat tulis di disertasi saya, kemudian supervisor saya bilang, Yul ini kayaknya sebaiknya kamu harus hidden nih, kayak gitu-gitu. Nah yang ini kayak kira-kira kalau kau balik ke kampus nih merugikan kampus nggak? Nah yang seperti itu tuh diperhatikan gitu. Bukan berarti ditutupi, tapi kalau dia memang bukan data substantif, kemudian masih bisa kita gantikan dengan perspektif lain tuh bisa gitu. Nah kemudian di sini hubungan dengan peneliti, kemudian informed consent tuh wajib ya. Jadi biarpun kita nggak ada ethics form misalnya di Indonesia nggak complicated gitu ya, tapi paling tidak kita minta partisipan kita kita kasih consent form, kemudian dia tanda tangan, terus dia misalnya withdraw gitu ya, kita bisa withdraw di stage apa saja, kemudian kita minta misalnya dia diteliti, saya mau lagi kita asik-asik interview dia, tiba-tiba dia bilang saya nggak mau lagi diteliti, saya mengundurkan diri, itu nggak apa-apa gitu. Jadi memang itu haknya dia. Atau kalau publikasi sekarang misalnya ada foto, ada apa, kita sebarkan aja consent form itu, ini dia mau diwawancara, dia mau datanya dimasukkan, tapi biarpun dengan nama yang di hidden ya. Nah kemudian ini juga confidentiality, kemudian dia juga namanya ya tidak disebutkan, makanya kita seringkali kalau lihat skripsi ada nama sekolah gitu ya, sebenarnya itu di dalamnya saja gitu. Kalau misalnya dipublikasi secara umum, sebenarnya itu di jurnal khususnya ya bisa dibaca semua orang, itu salah satunya adalah masalah ethics. Nah bahkan kemarin saya terakhir publikasi sampai ditanya, ini kamu datanya ditaruh di komputer mana? Komputernya letaknya di mana? Sampai seperti itu. Itu di publikasi internasional sampai data security and ethics around data itu harus dituliskan dalam penelitian. Ini pengalaman penelitian dan publikasi. Ini
payung penelitian saya. Jadi kalau yang pendidikan mungkin nyambung-nyambung dikit, saya pakai transformative education karena memang disertasi saya dan profesor saya itu ya. Jadi kenapa kok judulnya ada socio-critical, sustainability, culture identity? Karena the values of transformative education itu salah satunya adalah values learning. Jadi segala sesuatu terkait values learning itu melalui socio-critical emotional learning tuh masuk ke situ. Terus apalagi ada values di transformative education tentang relation with others, termasuk dengan nature. Makanya ada sustainability. Makanya penelitian saya ada green chemistry, small scale, life cycle analysis, dan sebagainya. Ada juga culture ya. Culture itu culture identity bagian transformatif. Kemudian kenapa enggak STEM? Kenapa STEAM? Ya, kenapa itu art? Itu juga masuk ke situ. Kemudian conceptual understanding saya nggak gitu langsung to the point ke hasil belajar, tapi saya ingin memahami chemical thinking identity-nya gitu. Itu sebenarnya refleksi dari filosofinya payung penelitian saya di bawah transformative education. Nah, jadi kalau mahasiswa skripsi saya S1, S2, S3 tuh nanti saya tanya biasanya kalau pertemuan pertama, oke, saya punya payung penelitian ini, kamu mau masuk kemana? Dilema story, green chemistry atau apa? Nah, biasanya satu semester itu ada 2 masuk ke culture identity, 2 masuk ke STEAM, 2 masuk ke sana. Nah, kalau misalnya untuk publikasi, kita bisa data-data mereka ini kan bukan tulisan mereka, data-data mereka ini kita bisa pakai gabungan. Karena untuk menghasilkan satu artikel yang baik tuh jarang bisa dari satu bagian data mahasiswa gitu ya. Jadi kalau yang S1 ya, kalau S3 kan haknya mereka, kita paling ngedit-ngedit saja gitu. Tapi intinya adalah payung penelitian ini penting untuk mengarahkan kita tuh sebenarnya mau ke arah mana gitu. Nah, ini STEM, contoh yang STEM dengan Australia itu nih kualitatif. Jadi untuk kualitatif gambar yang digambarkan siswa ini karena pendidikan ya. Jadi gambar, drawing, kalau misalnya apa foto itu sangat penting sebagai sumber data gitu. Kemudian ini juga karena saya pakai model ini kalau sudah penelitian kita menghasilkan sebuah model, jurnal itu mau tahu prinsip dasarnya tuh apa gitu. Jadi misalnya ini saya bilang stage-nya engage itu termasuk personal learning, di bawahnya itu ada keterangan ini understanding the issue, ini teori constructivism, ini masalah model-model yang dikembangkan. Terus kalau ini literatur review, saya membandingkan STEM di berbagai negara, kebetulan kolaborasi dengan Australia, India, kemudian Amerika, terus satu lagi Indonesia. Nah ini benar-benar nggak mengambil data gitu ya. Jadi kita cuma lihat literatur, kemudian cari-cari penelitian, mengambil data dalam konteks wawancara gitu, karena memang benar-benar konstruksi kajian data dan literatur review. Nah ini mixed method, mixed methodnya itu tentang penggunaan instrumen lingkungan pembelajaran ya. Jadi di sininya kuantitatifnya sebenarnya masih pakai teori klasik. Nah ini nih, implication for teacher pedagogical practice, itu kualitatif. Nah kutipan wawancara ini yang saya bilang penting, nyambung kategorinya implication, codingnya itu nih sebenarnya ini, hasil-hasil dari kutipan wawancara ini. Nah, audit trail itu tanggal berasal dari teacher interview. Kalau mau pakai codingnya lagi T1 atas silahkan gitu, itu sama aja nggak apa-apa. Nah, ini kalau ini namanya critical autoethnography. Ini disertasi saya ini. Jadi disertasi saya tentang teaching identity. Biasanya kan disertasi bisa pecah jadi berapa publikasi ya. Ini satu bab nih, waktu satu bab itu. Nah, kutipan ketika saya observasi, saya merefleksikan bagaimana pengalaman saya mengajar di STM, namanya STM Tubun ya, tukang bunuh gitu ya. Jadi di situ saya dilempari cicak dan sebagainya, itu saya tuliskan di jurnal ini. Nah cerita itu termasuk ini saya sampaikan dalam bentuk puisi ini, bahwa guru mengajar itu bukan sekedar pekerjaan ya, bukan sekedar transferring knowledge gitu. Nah itu namanya critical autoethnography. Nah, yang ini juga critical autoethnography sama, kalau ini tentang culture identity, bab yang lainnya lagi di disertasi saya. Nah, ini tentang bagaimana ngajar di waktu itu kebetulan saya ngajar di sekolah, penelitiannya ngajar di sekolah di Australia juga.
terus ngajar di sekolah di Australia, kemudian gimana caranya saya reflect ngajar di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Kemudian saya sampaikan saya orang Jawa, orang Bima tapi nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Bima. Orang tua saya punya culture identity yang menarik tapi saya tidak bisa mengintegrasikannya gitu ya. Jadi judulnya itu kalau kualitatif agak-agak tricky ya. Jadi misal the fish becomes aware, nggak ada hubungan sama ikan sama sekali sebenarnya. Sebenarnya isunya tentang the culture in shaping teaching identity. Fish-nya itu fish becomes aware tuh ikan itu kan berenang di air, tapi dia nggak sadar kalau dia berenang di air itu. Artinya saya nggak sadar hidden power-nya culture yang ada dalam identitas saya itu gitu. Nah kalau ini saya mix method nih yang mengembangkan instrumen kuesioner. Jadi caranya bisa dibalik. Jadi kita kan interview dulu, kita kajian literatur teori, kita konstruk tuh instrumen dengan item-itemnya, selesai. Setelah dapat instrumennya, poin-poinnya, kita sebar lagi kan, yang tadi yang instrumen valid itu buat tahu lagi tuh deskripsi ini saya 2 kali seperti itu. Jadi setelah itu sebar lagi, setelah disebar lagi baru tuh saya dapat profil bagaimana pembelajaran nih kebetulan dengan dilema story ya. Nah, prinsipnya constructivist values learning environment. Namanya CIVLES ya, instrumennya Constructivist Values Learning Environment Survey. 24 pertanyaan. Nah, jadi ada dimensi-dimensinya yang ada di sini, terus saya gabung antara data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, kalau ini yang baru juga 2020 ya, kalau nggak salah ini kolaborasi, jadi tentang TPEC, STEM TPEC. Jadi, nah ini yang collaboration skill, interdisciplinary context, ini data-data kualitatif seperti ini. Jadi percakapan, kemudian kutipan wawancara, nah ini nih namanya kategori ya. Jadi collaboration skill in interdisciplinary context. Nah ini yang terakhir, ini kualitatif nih, ini rekomendasi tapi mahal masuk Mas. Kalau yang pendidikan nih, MDPI kan mahal nih. Kebetulan waktu ini masih dana hibah jadi masih bisa masuk lah ya. Jadi di sini LKPD misalnya lembar kerja siswanya ditranslate ke bahasa Inggris. Nah ini penggambaran kualitatif kan agak susah. Kebetulan reviewernya orang kuantitatif. Dulu judul artikelnya Development of Student Spatial Abilities. Kemudian karena reviewernya orang kuantitatif, dia bilang gini, nggak boleh tuh kamu memastikan development, kamu kan nggak ngukur pre dan post, kecuali kamu kasih ke saya pre dan post, dia bilang gitu. Kemudian saya bilang, loh saya saya penelitian kualitatif nggak ada pre dan post. Terus saya bilang lagi, development itu kan dia engage, dia tadinya tidak tahu jadi tahu kan bisa gitu ya. Terus akhirnya reviewernya ngotot juga nggak mau. Terus dia bilang pokoknya saya nggak mau masalah development. Akhirnya saya ubah jadi analisis. Saya bilang sama editornya, saya email editornya saya bilang, kalau reviewer yang ngotot juga nggak boleh saya pakai analisis, saya mundur dari publikasi ini gitu. Saya bilang gitu karena kalau dia ngotot juga minta pre dan post, orang saya kualitatif mana saya ada data pre dan post gitu ya. Nah jadi ini cerita tentang publikasi saya nih yang baru terakhir kemarin April 2021. Ada lagi yang lagi proses tapi kuantitatif ya. Jadi tentang tadi saya coba mengintegrasikan dengan rush analysis. Oke, itu saja yang bisa di-sharing. Mungkin nanti kalau mau lihat contoh-contoh publikasinya bisa dilihat ya. Buat saya, kalau sudah masuk ke S3, maka kita paham tuh karakteristik penelitian kualitatif dengan paradigmanya, kemudian fokus dan konteks penelitiannya. Jadi buat saya, kalau kita fokus ke proses, kita fokus ke bermaknaan, maka kualitatif jadi pilihan. Kalau kualitatif jadi supporting ketika mix method ya, kita explore dulu, kalau enggak kita kembalikan ya, explore dulu baru explain gitu. Tergantung kita pilih mix method jenis apa, kuali dulu atau kuantitatif dulu, maka kekuatannya biasanya dia hanya menambah karena sebenarnya mix method ada di paradigmanya positivism, bukan ada di interpretivism gitu. Nah, jadi buat saya yang penting kalau publikasi ya kolaborasi ya, kalau kompetensi penelitian memang terus berkembang selama perjalanan itu. Itu saja Teh Erika, mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit ya memberikan gambaran penelitian kualitatif gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.